saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus secara khusus Bela yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baik, sesuai tema ya, all men equal. Nah, saya coba cari-cari apa sih artinya gitu ya. Nah, saya menemukannya semua orang sama atau setara gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya coba cari gitu ya, atau selidiki, ada nggak sih orang yang tidak setuju dengan ide all men are equal gitu ya, atau semua orang sama atau setara gitu ya. Ternyata ada orang atau tokoh atau pemikir atau tokoh sejarah yang tidak setuju dengan hal itu ya. Yang pertama ada, ini Aristoteles maksudnya ya. Dia adalah seorang filsuf Yunani yang percaya pada hierarki sosial alami, di mana beberapa orang secara alami lebih unggul daripada yang lain. Dan beberapa secara alami lebih cocok untuk menjadi budak. Jadi dia percaya ya harus ada budak gitu ya. Ada yang kedua, ada John C. Calhoun. Dia adalah seorang senator Carolina Selatan, memperjuangkan perbudakan justru. Dan tidak percaya pada ide bahwa semua orang diciptakan sama. Lalu ada juga Benito Mussolini. Dia adalah seorang pemimpin Italia dan ideologinya yang fasis. Yang fasis itu adalah diktator, lebih mementingkan negara, menegaskan superioritas bangsa Italia. Jadi bangsa Italia lebih hebat lah, lebih superior. Lalu ada yang keempat adalah Arthur Schopenhauer. Dia adalah seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa manusia memiliki perbedaan inheren dalam kualitas dan kemampuan, dan tidak semua orang memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang sama. Oke. Lalu yang kelima ada Thomas Hobbes, dia adalah filsuf Inggris. Pemikir Inggris ini percaya bahwa manusia secara alamiah egois dan membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk menjaga ketertiban. Ia tidak percaya kepada kesetaraan, dia tidak percaya kepada kesetaraan alami semua orang dalam hal kemampuan atau hak-hak. Lalu yang terakhir ada Herbert Spencer. Dia adalah filsuf Inggris, dikenal karena pemikiran evolusionisme sosialnya. Ia percaya bahwa masyarakat harus mengikuti prinsip-prinsip seleksi alam, di mana individu yang paling cocok akan berhasil. Nah ini para tokoh atau pemikir yang tidak percaya tentang all men are equal. Lalu saya coba cari lagi, ada nggak sih lagi orang yang hebat gitu, yang punya pengaruh di dalam perkembangan dunia, kemajuan dunia. Tapi mereka nggak percaya Tuhan gitu ya. Atau kalau nggak percaya Tuhan tentunya nggak percaya all men are equal. Oke, coba kita lihat. Nah ini adalah tokoh yang ateis, yang mempunyai kontribusi pada kemajuan dunia. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Stephen Hawking. Adalah salah satu fisikawan paling brilian dalam sejarah. Karyanya setara dengan Einstein. Di mana ia menulis, karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketidakadaan. Melansir dari Reuters, Hawking lebih lanjut menulis bahwa sains dapat menjelaskan alam semesta dan bahwa kita tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan mengapa ada sesuatu dari ketidakadaan sama sekali atau mengapa hukum alam ada seperti apa adanya. Nah, ini pemikir hebat tapi nggak percaya Tuhan. Lalu ada Albert Einstein. Albert Einstein ini dia mengaku sebenarnya dia adalah agnostik. Agnostik itu artinya gnostik itu adalah keberadaan Tuhan ya. Agnostik berarti tidak memahami tentang keberadaan Tuhan. Beda dengan ateis. Ateis tidak percaya Tuhan. Tapi kalau agnostik dia tidak memikirkan tentang keberadaan Tuhan. Nah, keyakinan Albert Einstein telah menjadi bahan perdebatan selama beberapa dekade. Einstein sendiri menyatakan kalau dirinya adalah seorang agnostik, saya bukan seorang ateis. Semua orang tahu kalau Albert Einstein telah mengubah dunia, di mana yang paling terkenal adalah karyanya tentang teori relativitas, serta penjelasannya tentang kesetaraan massa energi dalam salah satu persamaan yang paling terkenal dalam dunia fisika. E sama dengan mc kuadrat. Teman-teman mungkin yang jurusan fisika pasti tahu hal ini. Lalu ada lagi orang yang hebat juga tapi tidak percaya Tuhan, yaitu Sigmund Freud.
adalah salah satu bapak psikiater modern dan salah satu tokoh penting dalam pengembangan perawatan penyakit mental sebagai pionir dalam bidang psikoanalisis. Pekerjaan yang dilakukan Freud selama masa hidupnya tentu saja revolusioner. Dan ketika ilmu pengetahuan telah berkembang menjadi pemahaman yang lebih baik tentang kimia otak, tidak mungkin kita akan memiliki pemahaman modern tentang psikiatri tanpa karyanya. Freud dengan tegas tidak percaya pada apa yang tidak bisa diamati, termasuk dewa dan kehidupan setelah mati, hanya berpikir rasional. Dia berarti nggak percaya tentang kebangkitan ya. Lalu yang keempat adalah Andrei Sakharov, adalah seorang ilmuwan nuklir Uni Soviet dan menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab atas pengembangan bom hidrogen di negaranya. Memang betul kalau Sakharov dikenang karena karyanya dalam pembentukan teknologi senjata nuklir. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk denuklerisasi global serta untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Sakharov adalah seorang ateis garis keras. Menurutnya, agama tidak memainkan peran yang penting di dalam kehidupannya. Kita lihat lagi yang orang hebat tapi tidak percaya Tuhan. Ayn Rand adalah seorang rasionalis yang berpendapat kalau peran agama dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai sosok antagonis, ya, yang bertentangan maksudnya. Rand menentang baik gagasan komunisme yang biasanya ateistik dalam implementasinya, maupun gagasan agama secara umum. Karya Rand, terutama novel-novelnya Atlas Shrugged dan The Fountainhead, telah membantu melestarikan ideologinya dan gerakan objektivitasme yang masih bertahan hingga hari ini. Dia adalah seorang advokat yang hebat, yang dianggapnya sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, ini advokat hebat tapi dia nggak percaya Tuhan ya, pengacara ya. Lalu yang keenam adalah Thomas Alva Edison. Adalah salah satu penemu paling produktif di masanya. Dia terkenal sebagai bapak lampu pijar modern, fonograf, kamera, dan penemuan luar biasa lainnya. Sepanjang hidupnya Edison memiliki 1093 paten. Edison sendiri adalah seorang rasionalis dan dia menentang ajaran agama. Edison pernah berkata kalau sejauh hal itu menyangkut agama, maka itu palsu. Semua agama adalah omong kosong. Dia juga menyatakan kalau semua agama adalah ciptaan manusia dan bahwa semua Alkitab adalah buatan manusia. Nah, ini orang pintar tapi rada aneh cara berpikirnya ya. Oke. Ada lagi Rosalind Franklin, adalah seorang ahli kimia Inggris, di mana hasil kerjanya dalam memahami struktur molekul DNA, RNA, batu bara, grafit, dan virus telah membantu mengubah dunia kedokteran dan ilmu biologi. Dalam hal keyakinan ia pernah menulis, saya tidak menerima definisi kalian tentang agama atau keyakinan pada kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan saya, semua yang diperlukan untuk iman adalah keyakinan dengan melakukan yang terbaik. Kita akan semakin mendekati kesuksesan dan bahwa keberhasilan dalam tujuan kita patut untuk dicapai. Ujar Franklin. Jadi ya, kalau Franklin ini dia hanya memikirkan dunia, ya, memikirkan kesuksesan di dalam dunia. Lalu ada Karl Marx. Karl Marx secara luas dihormati di kalangan para filsuf karena tulisannya yang telah membentuk konsep komunisme, sosialisme modern, materialisme historis, dan Marxisme. Marx sendiri adalah seorang filsuf yang menentang gagasan tentang agama dan kelas sosial dalam masyarakat. Berarti dia tidak setuju dengan man all equal ya. Marx sendiri mengaku sebagai seorang ateis. Tak hanya tidak percaya pada dewa, dia juga menentang ritual penyembahan mereka. Marx pernah menulis kalau manusia telah didominasi oleh produk dari dalam kepalanya sendiri karena dia didominasi oleh produksi kapitalistik. Ini dia berpikir mengikuti pikiran manusia sendiri. Padahal percaya Tuhan harusnya melampaui akal dan pikiran ya. Oke. Yang terakhir adalah Alan Turing. Alan Turing dikenal sebagai bapak ilmu komputer dan pionir dalam pembuatan kecerdasan buatan. Ini cikal bakal berarti AI ya. Turing berperan penting dalam membangun perangkat logika yang mampu memecahkan mesin Enigma yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia II. Di mana terobosan itu membentuk jalur yang mengarah pada pengembangan komputer pertama. Sayangnya ketika perang berakhir, ia diekspos sebagai seorang homoseksual yang dianggap sebagai sebuah kejahatan di Inggris pada saat itu. Dia lebih memilih untuk dikebiri secara kimia untuk menghindari masa tahanan penjara, di mana hal ini justru menyebabkan dirinya depresi lalu bunuh diri. Melansir dari Wired,
Turing sendiri telah meninggalkan agama yang pernah dianutnya pada tahun 1930. Dia lahir tanggal 23 Juni 1912 dan meninggal 7 Juni 1954. Hanya 42 tahun. Umurnya 42 tahun, orang hebat. Tapi dia meninggal karena tidak, ya menurut saya karena ya dia nggak percaya Tuhan gitu ya. Jadi ya, dia tidak tahu bagaimana seharusnya hidup. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita. Tema kita hari ini adalah all men are equal. Nah, ajaran all men are equal sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Ajaran kesetaraan semua manusia adalah sejalan dengan firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, memiliki martabat yang sama dan memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya adalah milik Tuhan dan tidak ada yang lebih unggul dan lebih rendah karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi secara firman Tuhan bahwa kita semua adalah sama gitu ya. All men are equal. Nanti kita bisa lihat bagaimana kesetaraan manusia sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah sama di hadapan Tuhan gitu ya. Sama bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mau berjuang gitu ya. Itu pada akhirnya sama-sama, bukan begitu. Tapi sama adalah kita mempunyai kewarganegaraan, keberadaan, atau kita sebagai ciptaan sama gitu ya. Ketika kita ditebus, maka kita mendapat anugerah untuk boleh menjadi anak Allah. Mohon maaf, ini udah lewat belum? Udah. Si Bella lanjutin ya kalau saya lupa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesetaraan manusia sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah kesetaraan dalam penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa laki-laki maupun perempuan adalah sama, memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi kita semua adalah sama. Lalu yang kedua adalah kesetaraan dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca di Galatia 3 ayat 26 sampai 28, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ini maka semua orang percaya kepada Kristus sama di hadapan Tuhan. Dan semuanya memiliki hak yang sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau di perjanjian lama, ada batasan ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa masuk ke bait Allah. Nah, tapi setelah kita di dalam Kristus, kita bisa langsung komunikasi, bahkan langsung beribadah kepada Tuhan. Lanjut, ada kesetaraan dalam hak asasi. Alkitab mengajarkan supaya memperlakukan orang lain secara adil dan mengasihi manusia seperti diri sendiri tanpa membedakan latar belakang mereka. Itu kita bisa baca nanti, teman-teman juga bisa baca di Mika 6 ayat 8 atau di Matius 22 ayat 39. Yang bicara tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu yang keempat adalah kesetaraan pria dan wanita. Alkitab tidak mengajarkan bahwa pria lebih unggul daripada wanita. Meskipun ada perbedaan peran ketika masuk ke dalam pernikahan. Keduanya harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita bersyukur firman Tuhan mengajari bahwa pria dan wanita setara. Pria bukan berarti lebih hebat dari wanita atau sebaliknya. Tapi kita setara. Dan kita harus menunjukkan jati diri kita bahwa kita sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Cuman kita diminta apa? Untuk saling mengasihi. Lalu yang kelima adalah kesetaraan ras. Alkitab tidak membedakan ras atau bangsa, tetapi semua manusia adalah satu dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Dengan demikian semua suku, bangsa, dan ras sama di hadapan Tuhan. Kalau ada dulu, ya mungkin teman-teman tahu ya, Mahatma Gandhi, dia nggak boleh masuk ke gereja karena apa? Karena dia kulit hitam. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa semua bangsa, semua suku, semua ras sama di hadapan Tuhan.
Nah, harusnya firman Tuhan ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan ya. Lanjut. Sana lewat nggak ya? Udah, oke. Sorry, soalnya saya nggak kelihatan. Oke. Baik, yang keenam adalah kesetaraan dalam keselamatan. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi mau siapapun, mau dia kondisinya apapun, kalau dia percaya kepada Kristus maka dia akan beroleh keselamatan. Lalu yang ketujuh adalah kesetaraan dalam perlindungan Allah. Nah, siapapun bisa datang kepada Tuhan, siapapun bisa minta tolong untuk datang kepada Tuhan meminta perlindungan. Ya, teman-teman bisa baca di Mazmur 27 ayat 1, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Bagaimana Daud datang kepada Tuhan untuk minta perlindungan. Lalu yang kedelapan, kesetaraan dalam hidup damai. Nah, semua kita punya hak yang sama untuk boleh hidup damai. Ya, itu bisa dibaca di Ibrani 12 ayat 14. Ya, kita mempunyai hak untuk hidup damai dan kita malah diminta supaya kita berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Yang kesembilan, kesetaraan dalam sosial dan ekonomi. Ya, Alkitab menyatakan orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Itu ada di Amsal 22 ayat 2. Jadi orang kaya maupun orang miskin sama di hadapan Tuhan. Namun realitanya di dalam kehidupan kita seringkali itu terjadi jurang yang cukup jauh. Seringkali orang miskin terpinggirkan dan orang kaya biasanya diagung-agungkan. Namun hari ini kita diingatkan sebagai orang yang percaya dalam Tuhan bahwa semuanya sama dan kita harus bisa men-treat atau mengkondisikan bahwa semuanya mau kaya mau miskin harusnya kita bisa memperlakukannya sama. Selanjutnya, oke. Sekarang kita mau aplikasi sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Saya mau kita membacanya secara bergantian atau seringkali disebutnya secara responsoria ya, secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama. Teman-teman sekalian ayat kedua bergantian sampai selesai. Oke. Judulnya adalah Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya jangan memandang muka. Oke. Saya akan bacakan ayat 1, teman-teman ayat 2 bergantian sampai selesai. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu kamu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran.
Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Oke. Nah, dari teks ini, dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, judulnya adalah jangan memandang muka. Maka kita akan belajar beberapa hal. At least ada 3 hal dari aplikasi Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Yang pertama adalah jangan memandang muka. Ya. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu. Karena kekayaan, busana atau kedudukan mereka. Tentu ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita diingatkan supaya kita jangan memandang muka. Tapi realitanya seringkali juga di tengah dunia kita menemukan dan kita mendapati bahwa banyak orang yang memandang muka. Banyak orang yang melihat status, banyak orang yang melihat kekayaan. Dan seringkali orang tidak mau peduli dengan orang-orang susah. Tapi semua itu bertentangan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata yang pertama, Allah tidak pernah memandang penampilan lahiriah tetapi hati. Bagaimana ketika Samuel ingin memilih ya seorang Daud menjadi raja. Itu nanti bisa dilihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak pernah memandang muka, tapi melihat hati. Kiranya itu juga boleh mengingatkan kita, supaya kita juga tidak memandang muka kepada siapapun. Kita harus bisa membawa jati diri kita, menghadirkan keberadaan kita sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita gak boleh memandang muka? Karena tindakan memandang muka tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang. Dan hal ini melanggar hukum kasih. Ya, Yakobus 2 ayat 8. Gak mungkin kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh kalau kita memandang muka. Lalu bertindak seperti hakim dengan pikiran yang jahat. Ya, kalau kita memandang muka berarti kita seakan-akan kita sebagai hakim. Kita bertindak dengan pikiran kita yang jahat. Gitu ya, tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Artinya kita bisa ketika kita memandang muka, berarti kita tidak menyerapkan kasih yang sesungguh itu atau hukum kasih yang apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu yang kedua, berdasarkan aplikasi Yakobus 2 ayat 1-13 ini, kita bisa melihat Allah memilih mengasihi dan memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Nah, karena di sini tadi kita baca teksnya itu ada yang cukup signifikan antara orang kaya dan orang miskin ya. Ketika ada orang yang kaya yang pakai cincin emas gitu ya, misalnya datang ke rumah, kita langsung jamu suruh duduk di tempat yang bagus. Tapi orang yang miskin yang mungkin bajunya sederhana, kita justru minta dia duduk di lantai atau di samping atau yang jauh yang nggak kelihatan gitu. Nah, tapi justru Yesus menunjukkan bahwa dia justru mengasihi orang-orang miskin. Bahkan dia datang kepada mereka, memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Itu kita bisa baca nanti di Yesaya 61 ayat 1, di Lukas 4 ayat 18, Lukas 6 ayat 20, Lukas 7 ayat 22. Orang miskin begitu istimewa dan berharga bagi Allah. Mereka kaya dalam iman dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ada 2 janda yang dicatat, janda miskin di Alkitab. Mereka punya iman yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah ketika Nabi Elia datang, yaitu janda di Sarfat ya. Dia tidak mempunyai makanan karena terjadi kekeringan. Dia hanya tinggal segenggam roti. Tapi ketika Nabi Elia datang untuk meminta mengolahnya dan memberikannya terlebih dahulu kepadanya, dia melakukannya. Dan seperti apa yang dikatakan Elia, bahwa rotinya enggak habis, buli-buli dalam minyaknya tidak habis sampai hujan turun. Memiliki iman yang sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, ada juga
janda miskin di perjanjian baru. Ketika Tuhan melihat, ketika Yesus Kristus melihat yang memberikan persembahan. Ada orang kaya memberikan persembahan, tapi Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Kamu lihat yang memberikan persembahan. Yang kaya itu memberikan dari kelebihannya. Tapi yang miskin itu, janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya. Alkitab mencatat bahwa orang miskin itu begitu berarti, istimewa, berharga. Dan Kristus datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi firman Tuhan hari ini harusnya menolong kita supaya kita juga tidak memandang muka, tidak pilih-pilih kasih. Kita menganggap pria, wanita, kaya, miskin, ganteng, cantik, cacat atau tidak, semuanya sama. Sama di hadapan Tuhan, berharga. Saya tahu tidak mudah. Seringkali kita juga gampang terpengaruh. Apalagi kita di kantor misalnya ya. Biasanya ada pilih kasih, ketika ketemu bos, biasanya kita ya cari-cari muka gitu ya. Supaya naik jabatan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diingatkan, harusnya kita bisa men-treat semua orang sama. Dan kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang percaya. Bahwa semuanya sama di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, berkata dan berlakulah sesuai firman Tuhan. Yang di dalamnya ada hukum dan kasih. Ya, ini seperti pedang bermata dua ya. Ada hukum dan kasih. Artinya apa? Berkata dan berlaku. Ya. Do what you say. Say what you do. Gitu ya. Ya. Kadang-kadang ada bilang apa? Do not talk only atau NATO, not talk only, gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Nah itu. Dan ingat semuanya harusnya ada di dalam apa? Hukum dan kasih. Ketika kita melakukan atau berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita akan mendapat hukuman. Tapi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati di dalam hidup kita. Terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada 3 ya. Sebagai orang yang percaya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita diminta untuk apa? Yang pertama, saling mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Markus 12 ayat 31. Kira-kira gampang gak? Ada yang bisa gak melakukannya? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Tidak sederhana, tidak mudah gitu ya. Pasti kita lebih memilih, ya kalau bisa kita dululah daripada orang lain gitu misalnya ya. Tapi firman Tuhan gak demikian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya kita menyadari bahwa saya harus mengasihi orang sama seperti mengasihi saya sendiri gitu ya. Nah itu firman Tuhan. Jadi berarti kita adalah sama. Lalu yang kedua, jangan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Memandang muka ini soalnya gampang sekali ya. Apalagi soalnya kelihatan gitu ya. Wah, kayaknya dia keren deh. Oh, kayaknya dia orang hebat deh. Oh, kayaknya dia kaya deh. Nah, gitu ya. Padahal firman Tuhan tidak bilang begitu. Ketika kita melakukan hal itu ya, maka kita akan bersalah. Maka kita adalah orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kelihatannya sederhana gitu ya. Jangan memandang muka. Tapi konsekuensinya sebenarnya sangat dalam kalau mengacu kepada firman Tuhan. Nah, makanya kita hari ini diingatkan ya, teman-teman yang masih muda untuk selalu berupaya supaya tidak memandang muka, tapi tetap mengikuti apa yang Tuhan mau ya, menganggap bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Jadi ya, nah itu
Bagaimana kita supaya kita bisa men-treat semua orang sama. Tidak membeda-bedakan. Lalu yang ketiga adalah kita semua satu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Nah ini penting kenapa? Tadi di depan saya sudah bahas bagaimana orang-orang tokoh sejarah bahkan atau orang-orang yang punya kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan dunia. Namun mereka tidak setuju atau tidak menerima ide tentang all men equal. Ya, all men are equal. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat anugerah untuk bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Nah itu. Siapa kita? Kita hanya adalah manusia. Kalau kita melihat keadaan kita, melihat tingkah laku kita, melihat kesalahan kita, harusnya kita binasa, mati karena dosa dan pelanggaran kita. Itu di Efesus 2 ayat 1-10. Tetapi karena Kristus kita diselamatkan. Nah ketika kita diselamatkan, maka kita semua sama. Ya, kalau di Kejadian 1 ayat 27, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Kita semua sama. Gitu ya. Nah sekarang kita adalah satu di dalam Kristus. Nah oleh karena itu kita harusnya menganggap semua adalah berharga. Semua adalah berarti. Semua adalah penting. Dan semua harusnya dianggap sama. Artinya sama-sama milik Tuhan. Sama-sama berharga di dalam Tuhan. Sama-sama memiliki kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, tentu seringkali juga kita bertanya, kalau begitu kan semua orang ada beda-beda. Ya, jelas firman Tuhan juga bilang ya, ada talenta yang berbeda. Tapi ingat bahwa semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita bisa menyadari mau dia 2, 4 atau 5 talenta. Tapi kita adalah semua sama-sama pemberian Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menganggap, wah kita emang sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Dan sama-sama milik Tuhan. Dan apa yang ada pada kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menghargai semua orang sama. Tidak membeda-bedakannya. Nah itu, semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita sesuai tema hari ini ya. Supaya kita juga bisa menunjukkan keberadaan kita atau kita bisa membawa diri kita dimanapun kita ada supaya kita juga tidak terlena atau tidak terbawa arus ketika kita ada di tengah dunia ini gitu ya. Akhirnya kita ikut-ikutan membedakan orang atau rasis gitu ya atau ya banyak hal gitu. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa semua kita sama di hadapan Tuhan. Baik kaya atau miskin, baik ganteng atau tidak, baik pria atau wanita. Semuanya kita sama-sama. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa keberadaan kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin.